Bab 821. Peter membungkuk dalam-dalam kepada Joseph dan menyapanya, "Tuan Zeli, saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal karena melakukan perjalanan ini ke sini." Joseph menjawab, "Jangan katakan itu, Pak. Saya pacar Natalie, jadi Anda adalah orang tua saya. Saya tidak mungkin membiarkan Anda tunduk pada saya." Meskipun kata-katanya terdengar rendah hati, nadanya sombong. Keluarga Walters akhirnya tahu pacar Natalie adalah Tuan Zeli dan melompat kegirangan. Pada awalnya, mereka khawatir tentang bagaimana menjilat Tuan Zeli, tetapi segera mereka sadar bahwa karena dia adalah pacar Natalie, tidak perlu untuk itu. Natalie menjadi kontributor utama kesuksesan masa depan keluarga Walters. Semua orang memujinya. Peter memujinya, "Tidak buruk, Natalie. Keluarga Walters beruntung karena Anda menjadi pacar Tuan Zeli. Tuan Zeli, silakan masuk." Natalie memprotes, "Tapi kakek, Pak Zeli telah mengundang saya untuk makan. Kami sudah memesan restoran." "Hah?" Petrus bingung. "Ini pertama kalinya Tuan Zeli mengunjungi rumah kita. Setidaknya kita harus menawarkan dia secangkir teh sebelum dia pergi." Anggota lain dari keluarga Walters membujuknya untuk tinggal juga. Yusuf tersenyum. "Kalau begitu, aku akan tinggal untuk minum teh. Bagaimana menurutmu, Natalie?" Natalie terkekeh, "Jika kamu tidak keberatan, aku tidak punya alasan untuk mengatakan tidak." Keluarga Walter buru-buru mengantar Joseph ke ruang tamu. Sementara itu, keluarga Sage diabaikan. Mereka berada dalam posisi canggung di mana mereka tidak bisa pergi atau tinggal. Akhirnya, Sage menarik napas dalam-dalam dan menyarankan, "Bu, Ayah, mari kita duduk dan menunggu tablet kakak tiba." Tentu. Meja utama sudah terisi, jadi mereka duduk di bangku terdekat. Sebelum bangku itu hangat, seorang wanita berseru, "Turun. Kalian tidak pantas duduk di sana." Sage dan keluarganya kaget dan bangun. Wanita itu menyenggol seekor Golden Retriever yang menerjang ke arah Sage. Sage buru-buru melangkah ke samping. Untungnya, Golden Retriever tidak bermaksud menyerang mereka. Itu hanya ingin berbaring di bangku. Wanita itu membentak, "Itu bangku istirahat anjing kelas atas yang saya impor dari Belgia. Kalian tidak pantas duduk di sana. Bagaimana jika Anda mencemarinya?" Sage hampir menangis. "Bagaimana apanya? Apakah kita kurang penting dari anjing itu?" Peter memelototi Sage dan meminta maaf kepada Joseph, "Maaf, Anda harus melihat itu, Tuan Zeli. Mereka adalah kerabat jauh kami. Kami hampir tidak berhubungan. Mereka adalah sekelompok orang malas yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Mereka datang untuk melihat apakah kami dapat menyediakannya untuk mereka." Yusuf tersenyum. "Aku mengerti. Bahkan jika kamu kaya, itu tidak bisa dihindari jika kamu memiliki tikus jalanan sebagai saudara." Hahaha. Keluarga Walters tertawa terbahak-bahak. Peter kemudian berkata, "Tuan Zeli, abaikan mereka. Mari kita lanjutkan berbicara tentang bisnis." Tentu. Yoshua berada di ambang kehancuran. Orang-orang ini tidak tahu berterima kasih. Ketika keluarga Yoshua baik-baik saja di Ateville 5 tahun lalu, keluarga Peter hanyalah sekelompok petani miskin dari pedesaan. Mereka telah membawa keluarga mereka ke Ateville untuk mencari bantuan dari Yoshua, yang memberi mereka beberapa aset karena kasihan meskipun mereka tidak terkait erat. Itulah bisnis yang dijalankan Peter sekarang, termasuk villa ini. Setelah itu, ketika 4 rumah tangga besar menyita semua aset Yoshua, Peter memutuskan semua hubungan dengan mereka untuk menghindari bencana. Sekarang Yoshua dalam kesulitan, mereka tidak menawarkan bantuan, malah mempermalukan mereka. Betapa kejamnya. Bab 822. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin putranya beristirahat di rumah leluhur, Yoshua pasti sudah pergi sejak lama. Pada saat itu, Zeke tiba di kediaman Walters. Dia memberitahu Walsgrid, "Tunggu di sini. Saya akan melihat keluarga Natalie. Saya ingin melihat keluarga seperti apa yang membesarkan individu yang kasar seperti itu." Keserakahan serigala mengangguk. "Katakan padaku jika kamu butuh sesuatu. Pasukan akan segera datang untuk memberikan peringkat pada serigala berburu." "Mengerti," jawab Zeke sambil membawa tablet itu ke dalam keluarga Walters. Saat dia masuk, Zeke sangat marah. Keluarga Natalie duduk di meja utama dan bercengkerama dengan Joseph dan mengobrol dengan hangat. Sementara itu, Sage dan keluarganya bersikap dingin di sudut acak rumah.
Mereka bahkan tidak memiliki kursi. Beraninya keluarga Walters memperlakukan anggota keluarga seorang pejuang dengan buruk. Zeke hampir meledak dalam kemarahan ketika Sage bergegas mendekat dan menyapanya, "Tuan Williams, Anda di sini." Zeke memberikan tablet Hunting Wolf kepada Sage dan menginstruksikan, "Sage, pegang tablet saudaramu untuk saat ini." Tentu. Sage mengambil tablet itu dan menyekannya dengan lembut. Zeke melangkah ke meja utama dan memelototi Peter. "Apakah Anda kepala keluarga Walters?" Peter merengut, "Dan siapa kamu?" Natalie menjelaskan, "Kakek, dia teman Frederick di pasukan." Joseph menambahkan, "Orang yang memelihara anjing di pasukan." Peter mengejek, beraninya seseorang yang berurusan dengan anjing setiap hari tidak menghormati kepala keluarga Walters seperti itu. "Keluar. Ini bukan tempat yang cocok untukmu." Zeke mencibir, sepertinya keluarga Walters lebih tidak tahu malu daripada yang kuduga. "Kamu memperlakukan keluarga seorang pejuang dengan buruk, tetapi kamu memperlakukan seorang pria yang mungkin telah membunuh seorang prajurit dengan sangat baik. Aku tidak berniat tinggal di tempat yang begitu rendah." Kepala keluarga Zelly, Helen, mungkin adalah orang yang menyebabkan kematian serigala berburu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Joseph bertanggung jawab atas kematian seorang prajurit. Puff. Seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak. Seseorang yang melatih anjing di ketentaraan mengatakan bahwa keluarga Walters tidak layak untuk ditinggali. Bagaimana kurang ajar? Peter Walters meledak dalam kemarahan, penghinaan. "Keluarga Walters memiliki beberapa operasi penting yang kami perlukan untuk diselesaikan oleh Tuan Murphy. Karena Tuan Zelly dapat membantu kami dengan ini, wajar saja bagi kami untuk menyambutnya. Anda ingin mereka melakukannya diberi sambutan yang layak. Suruh mereka menyelesaikan masalah kita dengan operasi kalau begitu." Joseph tertawa, "Tuan, Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Pemilik anjing ini tidak mungkin mengenal Tuan Murphy. Itu penghinaan baginya." Peter terkekeh, "Itu hanya lelucon." Joseph melanjutkan, "Pak, saya sudah menghubungi Tuan Murphy. Dia seharusnya ada di sini kapan saja. Ayo kita sambut dia, ya." Petrus mengangguk antusias. "Ah ya, tentu saja." Keluarga Walter mengabaikan Zeke dan menuju pintu untuk menyambut Tuan Murphy. Sage memberitahu Zeke dengan ekspresi sedih, "Maaf, Anda harus melalui itu, Tuan Williams." Zeke membelai rambutnya dan tersenyum. "Sage, apakah kamu masih ingat apa yang aku janjikan padamu sebelumnya? Bahkan jika langit runtuh, kamu akan menahannya untuk kami." "Aku akan memenuhi janji itu sekarang. Aku akan memastikan Frederick mendapat tempat di rumah leluhur. Dia akan mendapatkan tempat teratas di sana. Ayo, mari kita lihat." Bab 823. Sage dan keluarganya bertukar pandang, tampak benar-benar bingung. Zeke membual lagi. Keluarga Walters tidak pernah sekalipun mengakui sertifikat martir. Mereka hanya mengakui kontribusi yang diberikan kepada keluarga mereka. Mungkinkah dia masih menawarkan kontribusi penting untuk keluarga Walters? Di luar pintu kediaman Walters, Peter berulang kali mengingatkan Joseph, "Pak Zelly, dokumen aplikasi sangat penting. Mereka memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib Walters. Pastikan untuk mendapatkan persetujuan wali kota. Dana, sebutkan harga di bawah 1 juta. 1 juta adalah batas Walters." Peter masih sedikit tidak yakin. Sejujurnya, dia dan Tuan Murphy hanya memiliki beberapa percakapan singkat di masa lalu, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Murphy hanya menerima undangannya untuk menghormati saudara perempuannya, Helen. Itulah sebabnya Peter tidak yakin apakah pria itu akan menyetujui permintaan ini. Namun, hal-hal tertentu lebih baik disimpan untuk dirinya sendiri. Dia menepuk dadanya sebagai isyarat jaminan. "Tuan Walters, jangan khawatir. Serahkan saja semuanya padaku, aku akan menutupi dananya. 1 juta hanya uang sakuku untuk setengah bulan." Petrus sangat senang. "Aku lega mendengarnya. Setelah masalah ini selesai dan selesai, kita bisa secara resmi mulai mendiskusikan pernikahanmu dengan Natalie." Natalie dengan malu-malu menundukkan kepalanya. "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Pak Zelly dan saya baru kenal sebentar." Saat melihat wajah Natalie yang merona, keluarga Walter tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, sebuah Audi A6L melaju ke arah mereka.
Duduk di dalam mobil tidak lain adalah wali kota, Pak Murphy. Joseph sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengundangnya. Namun, adik Joseph, Helen, cukup berpengaruh di dunia bisnis. Lagi pula, dia kebetulan sedang melewati daerah itu, jadi dia pikir sebaiknya dia membantu Joseph. Tentu saja, dia tahu Joseph mengundangnya ke kediaman Walters ada hubungannya dengan dokumen aplikasi. Namun, dia tidak akan pernah mengendurkan kriteria peninjauan lamaran demi Yusuf. Joseph Zilli tidak cukup layak. Tepat sebelum Audi berhenti, Murphy melihat limusin Hongqi L5 diparkir di gerbang kediaman Walters. Hah? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada kesempatan besar di sini untuk mengunjungi Walters? Hanya individu dengan peringkat kolonel yang memenuhi syarat untuk bepergian dengan kendaraan seperti ini. Bahkan Tuan Murphy sendiri tidak memenuhi syarat untuk mengendarainya. Dia melirik ke arah kerumunan kecil yang berkumpul di luar tetapi tidak melihat ada tokoh penting. Joseph Zilli adalah satu-satunya yang mungkin cukup memenuhi syarat. Jadi, dia 100% yakin Joseph adalah orang yang mengendarainya. Sepertinya saya sangat meremehkan Joseph Zilli. Dia harus kuat di luar imajinasi. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan semacam ini. Saya harus mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Saat mobil berhenti, keluarga Walters langsung datang menyambutnya dengan senyum antusias terpampang di wajah mereka. Peter secara pribadi membukakan pintu mobil untuknya, dengan senyum paling lebar dari mereka semua. Selamat datang, Tuan Murphy. Kami merasa terhormat menerima Anda sebagai tamu kami. Dia menoleh ke cucunya dan memerintahkan, Natalie, cepatlah membuat persiapan. Mari kita berikan keramahan terbaik kepada Tuan Murphy. Oh, ya. Aku akan segera melakukannya, jawab Natalie cepat. Tanpa diduga, Tuan Murphy mengabaikan Peter dan dengan antusias menjabat tangan Joseph. Pak Zilli, sudah lama sekali. Haha. Dia melanjutkan, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya, canggih dan mantap. Keluarga Walter terkejut. Pak Zilli terlalu rendah hati. Dia tidak hanya mengenal Tuan Murphy secara pribadi. Bahkan, dia sangat akrab dengannya sehingga mereka bisa dibilang bersaudara. Dihadapkan dengan sapaan Tuan Murphy yang terlalu hangat, Joseph sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Murphy selalu mengabaikan saya di masa lalu, jadi mengapa dia begitu ramah kepada saya tiba-tiba? Dia memberi saya terlalu banyak rasa hormat. Bab 824. Joseph sangat tersanjung. Anda terlalu baik, Tuan Murphy. Silakan, masuk. Minumlah. Anda pasti haus. Tuan Murphy melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak akan masuk. Saya ada rapat penting nanti, jadi saya sedang terburu-buru. Wajah semua orang jatuh ketika mereka mendengar kata-katanya. Tuan Murphy dengan rasa ingin tahu bertanya, Tuan Zilli, kalau boleh saya tahu, apa hubungan Anda dengan keluarga Walter? Oh, Natalie Walters adalah tunanganku, jawab Tuan Zilli cepat. Jantung Natalie berdegup kencang di dadanya. Pak Zilli adalah yang terbaik. Dia baru saja mengakui saya sebagai calon istrinya. Keluarga Walter melirik Tuan Zilli dengan rasa terima kasih terpancar di mata mereka. Mereka tahu dia mengatakan itu untuk membantu perjuangan mereka. Mata Murphy melebar menyadari. Oh, aku tidak pernah tahu kau berhubungan dengan keluarga Walter seperti itu. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia berkata, ngomong-ngomong, jika saya tidak salah, keluarga Walters masih memiliki beberapa dokumen aplikasi yang belum diproses dengan saya. Jika tidak ada masalah besar, saya akan menyetujuinya ketika aku kembali nanti. Keluarga Walters hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Seperti yang diharapkan dari Pak Zilli, yang meraih kesuksesan di usia muda karena kompetensinya. Dia bahkan tidak perlu menyebutkan dokumen aplikasi, Murphy telah membawa semuanya sendiri. Masih ada harapan bagi keluarga Walters. Haha. Betapa murah hati Anda, Tuan Murphy, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Anda setuju untuk menyetujui dokumen lamaran hanya karena keluarga Walter memiliki hubungan keluarga dengan Joseph Zilli. Apakah koneksi pribadi sekarang menjadi kriteria untuk persetujuan dokumen? Keluarga Walter segera menjadi marah. Persetan. Murphy sudah setuju untuk melakukannya. Pulang apa yang harus Anda petik sekarang?
Dia akan mendapatkannya dari kita karena mengacaukan segalanya. Murphy memandang Zeke dengan ragu. Dan Anda? Peter buru-buru menjawab, jangan pedulikan dia, Tuan Murphy. Dia hanya seseorang yang memelihara banyak anjing di militer. Dia tidak puas dengan keramahan yang kami tawarkan kepadanya, jadi dia sengaja membalas dendam. Keserakahan serigala, yang berada di kendaraan Hongki, langsung menjadi marah. Persetan. Dia bilang marsekal besar memelihara anjing di militer. Bukankah itu berarti semua orang di Alpha Suicide Squad adalah anjing? Jika bukan karena Zeke secara khusus memerintahkannya untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah, dia pasti sudah membunuh Peter Walters sekarang. Murphy tidak tersinggung. Sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskan, kamu salah, anak muda. Saya menolak untuk menyetujui dokumen aplikasi Walters sebelum ini karena saya khawatir mereka tidak mampu mendukung proyek sebesar itu dan akibatnya akan menyebabkan pemborosan sumber daya. Tapi sekarang, karena Tuan Zeli akan menjadi menantu keluarga Walter, saya yakin dia lebih dari mampu. Jadi, persetujuan saya atas dokumen lamaran mereka dianggap masuk akal. Zeke tertawa pelan. Aku ingin tahu apa yang membuatmu berpikir dia lebih dari mampu. Pak Murphy menjawab dengan tenang, fakta bahwa Pak Zeli mengendarai Hongki ini sudah cukup untuk membuktikannya. Zeke tersenyum tanpa kegembiraan saat dia melirik Joseph. Oh. Kalau begitu, Joseph, mengapa Anda tidak memberitahu kami apakah mobil ini milik Anda atau bukan? Semua orang di keluarga Walters membuat Joseph terlihat ragu. Mereka segera menyadari bahwa Tuan Murphy bermurah hati kepada Joseph semata-mata karena mobil itu. Apakah ini mobilnya atau bukan? Sebenarnya, setelah melihat mobil itu, Joseph sudah bertanya-tanya siapa yang memarkirnya di sini. Namun, dalam situasi mereka saat ini, jika dia tidak mengakui bahwa ini memang mobilnya, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Dia menguatkan dirinya dan berkata, tentu saja, mobil itu milikku. Apakah begitu? Zeke mengangkat alisnya sedikit. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membuktikannya pada kami? Joseph mencoba keluar dari kesulitan ini dengan bersikap defensif. Kenapa aku harus membuktikan diri hanya karena kamu memintaku? Kamu pikir kamu siapa? Natalie, yang merupakan satu-satunya orang yang tahu bahwa dia sedang menggertak, langsung menjadi gugup. Dia buru-buru mendukungnya, ya, saya datang ke sini dengan mobil ini lebih awal. Apa yang harus dibuktikan? Baiklah, mari kita semua masuk sekarang. Abaikan orang gila ini. Bab 825. Namun, Tuan. Murphy menjadi curiga, merasakan ada yang tidak beres mengenai masalah pemilik mobil. Oleh karena itu, dia bersikeras, Tuan Zeli, saya pikir lebih baik Anda membuktikannya kepadanya, jangan sampai dia terus berdebat yang tidak perlu atau menyebarkan desas-desus palsu tentang Anda. Karena Tuan Murphy sendiri yang bersikeras, Joseph tidak punya pilihan selain melakukannya. Baiklah, dia menggertakkan giginya dengan gigi terkatup. Dia berjalan menuju Hongki. Saat dia semakin dekat, dia menyadari seseorang sedang duduk di kursi pengemudi. Dia sangat gembira, dengan cepat berputar ke kursi penumpang untuk membuka pintu dan meluncur masuk. Dia mengeluarkan beberapa uang kertas dari dompetnya yang jumlahnya cukup banyak dan menyerahkannya kepada pengemudi. Kak, bantu aku sedikit. Katakan ini mobilku nanti. Setelah itu, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Keserakahan serigala menyeringai saat dia mengangkat tinjunya. Apakah kamu tahu apa ini? Joseph memasang ekspresi bingung di wajahnya saat dia menjawab, sebuah tangan. Keserakahan serigala menggelengkan kepalanya dan menggeram, salah. Ini tangan besiku. Bam! Keserakahan serigala mengirim Joseph terbang keluar dari mobil dengan pukulan. Semua orang di tempat kejadian tersentak kaget saat pikiran yang sama melintas di benak mereka. Lagi pula itu bukan mobil Joseph Zeli. Hal-hal tidak berjalan dengan baik. Akankah Tuan Murphy masih menunjukkan rasa hormat yang dia lakukan kepada Joseph beberapa waktu lalu? Seperti yang mereka takutkan, wajah Tuan Murphy menjadi gelap. Sialan. Itu bukan mobil Joseph Zeli. Dia masih sama bodoh dan tidak kompeten, anak kaya yang manja. Aku bahkan berusaha keras untuk mengoleskan mentega pada pesolek manja ini. Memikirkannya membuatku mual. Tapi jika ini bukan mobilnya, siapa itu? Mungkinkah
Mata semua orang tertuju pada Zeke saat pertanyaan yang sama menggerogoti pikiran mereka. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang yang memelihara anjing mampu memiliki Hongqi L5? Zeke mengirim senyum kecil ke arah Sage. Sage, di mana kuil leluhurmu? Sage menjawab dengan jujur, itu tepat di dalam rumah leluhur kita, sekitar 2 kilometer di depan. Masuk. Aku akan membawamu ke sana, Zeke menawarkan. Dengan itu, Zeke membuka pintu ke kursi belakang Hongqi. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi sekarang? Apakah mobil ini benar-benar milik Zeke Williams? Ini tidak mungkin. Semua orang bertanya-tanya apakah Zeke akan menembak dirinya sendiri di kaki seperti yang dilakukan Joseph. Begitu Sage masuk ke mobil, dia mungkin akan diusir juga, bukan? Di bawah dorongan Zeke, Sage memutuskan untuk mempercayainya dan naik ke mobil. Dia, bagaimanapun, tidak diusir. Zeke melirik Yoshua dan Eleanor, mendesak mereka, Tuan dan Nyonya Frederick, ayo pergi. Oh. Ya. Yoshua dan Eleanor tersadar kembali dan buru-buru masuk ke mobil, pergi. Keheningan menyelimuti mereka yang tertinggal. Angin dingin bertiup melewati, menyebabkan suasana di sekitar mereka menjadi lebih canggung. Apa yang baru saja terjadi? Hongqi L5 itu benar-benar milik Zeke Williams. Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit belaka? Ini pasti semacam lelucon yang menyakitkan. Wajah Murphy berubah pucat. Aku benar-benar idiot barusan. Dia bisa melihat bahwa Zeke dan Joseph saling menyimpan dendam. Saya menyanjung musuh pemilik mobil Hongqi dan mengabaikan pemilik mobil itu sendiri. Jika dia memutuskan untuk mengejar masalah ini, saya bahkan mungkin kehilangan pekerjaan saya. Syukurlah aku tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, jadi seharusnya ada kesempatan untuk menebusnya. Dia menembak Joseph dengan tatapan marah. Bajingan. Beraninya kamu mengarang afiliasi militer. Berbohong tentang menjadi pemilik mobil Hongqi adalah kejahatan. Aku akan mengatur seseorang untuk menyelidikimu. Dia menyesuaikan kerahnya dan menambahkan, juga, dokumen lamaran Walters tidak memenuhi syarat sama sekali. Aku akan menolak semuanya. Dia berbalik untuk masuk ke mobilnya setelah berbicara. Keluarga Walter putus asa, dengan cepat bergegas memohon kepada Tuan Murphy untuk mempertimbangkan kembali. Sayangnya, Murphy pergi tanpa melihat ke belakang sekali. Semua keluarga Walter memelototi Joseph dengan kebencian membara di mata mereka. Persetan. Ini semua salah orang ini karena main-main. Jika dia tidak berbohong tentang menjadi pemilik mobil, dia tidak akan mendapatkan sisi buruk wali kota, dan aplikasinya mungkin akan lolos. Tapi sekarang, karena dia, mereka sangat menyinggung Tuan Murphy. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan persetujuannya lagi. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan, dia telah menghukum mereka. Terlebih lagi, karena dia adalah seorang Zeli, mereka tidak mampu untuk melewatinya. Oleh karena itu, keluarga Walter hanya bisa mendidih dalam diam. Joseph dibuat bodoh, dan kebenciannya terhadap Zeke semakin kuat. Dia mengatupkan rahangnya dan mengertakkan, aku tidak percaya bahwa Hongqi itu milikmu, Williams. Bahkan untuk 1 detik pun. Aku yakin dia mencurinya dari siapapun pemiliknya dan diam-diam membawanya keluar untuk dikendarai. Bab 826. Natalie dengan cepat membantunya. Ya. Aku juga berpikir begitu. Maksudku, pikirkan saja. Jika Zeke Williams begitu hebat, dia akan dikawal oleh setidaknya 2 tim setiap kali dia bepergian. Tapi dia bahkan tidak memiliki pengawal di sekelilingnya, hanya seorang pengemudi. Selain itu, dia sendiri mengaku memelihara anjing di militer. Keluarga Walters memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mengangguk. Sepertinya sangat mungkin. Williams memiliki lebih banyak keberanian daripada yang kami berikan padanya, sejauh mencuri Hongqi. Jika unit militernya mengetahuinya, dia pasti akan dikirim ke pengadilan militer. Lagi pula, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk mengendarai mobil semacam itu. Petrus menghela napas. Bukan itu intinya. Intinya, Tuan Murphy yakin mobil itu milik Zeke Williams, dan dia akan menolak dokumen aplikasi yang kami ajukan. Joseph tiba-tiba mendengus. Apa susahnya mendapatkan persetujuan Tuan Murphy untuk dokumen lamaran?
Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tuan Zeli, apakah Anda punya ide bagus? Orang yang memulai kekacauan ini yang harus mengakhirinya, kata Joseph dengan santai. Karena Tuan Murphy sangat mempercayai Zeke, kita harus membuatnya berbicara dengan Tuan Murphy atas nama kita sehingga dia akan memberi lampu hijau pada dokumen aplikasi. Tetapi, Peter mengungkapkan keprihatinannya, orang itu membenci nyali kita. Apakah dia setuju untuk membantu kita? Joseph mengingatkan, jangan lupa, Zeke Williams membutuhkan bantuan dari keluarga Walter. Bukankah dia ingin tablet memorial Frederick dikembalikan ke kuil leluhur? Kamu bisa mengancamnya dengan ini. Mata semua orang berbinar seketika. Keluarga Walter tampaknya sangat tercerahkan ketika mereka setuju, ya. Kami masih memiliki pengaruh atas dia. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ayo. Ayo pergi ke kuil leluhur sekarang. Keluarga Walter melompat ke mobil mereka dan menuju kuil leluhur mereka. Di Hongki L5. Sage mengenali keserakahan serigala pada pandangan pertama. Hei, bukankah kamu jenderal yang membawa sertifikat martir saudaraku tempo hari? Sebuah lipatan terbentuk di antara alisnya. Kenapa? Kenapa kamu mengantar Zeke berkeliling? Zeke tersenyum ketika dia melihat kesadaran menyingsingnya. Ya, kebenaran adalah apa yang kamu pikirkan. Sage tersentak kaget. Apakah kamu juga salah satu dari 10 prajurit di bawah komando Marsekal Agung? Dia kemudian melanjutkan untuk bergumam pada dirinya sendiri, itu masuk akal. Kamu dan saudara laki-lakiku adalah rekan, jadi itu pasti. Zeke terdiam. Saya dapat memerintahkan keserakahan serigala, dan nama keluarga saya adalah Williams. Bukankah sudah jelas aku Marsekal Agung? Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan bahwa saya adalah bawahan Marsekal Agung? Sage tersentak kaget lagi. Apakah itu berarti Anda pernah bertemu langsung dengan Great Marshal sebelumnya? Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dengan kegembiraan di matanya. Zeke, katakan padaku. Seperti apa Marsekal Agung itu? Menurutmu seperti apa Marsekal Agung itu? Serigala keserakahan menggoda. Sage berbicara dengan bersemangat, dia dikabarkan lebih tampan daripada David Beckham. Juga, mereka mengatakan dia lembut dan halus, bahkan lebih dibandingkan dengan seorang wanita. Jika dia bukan seorang jenderal, dia mungkin akan menjadi mainan anak laki-laki yang sempurna. Wajah Zeke semakin gelap. Apa yang dia maksud dengan mainan anak laki-laki? Keserakahan serigala melemparkan kepalanya ke belakang dalam tawa tetapi terputus di tengah jalan ketika Zeke memukul bahunya. Aduh, untuk apa itu? Mereka segera tiba di kuil leluhur Walters. Kuil leluhur itu megah dan besar. Keluarga Walters sendiri memiliki lebih dari 100 tugu peringatan yang diletakkan di sana. Hampir 100 tablet diletakkan di atas meja-meja kecil yang diatur di kedua sisi altar Walters, yang semuanya milik pelayan keluarga mereka yang telah melayani mereka selama bertahun-tahun. Sage dan keluarganya berlutut di depan leluhur mereka, membakar dupa, dan meratapi kematian. Air mata menggenang di mata mereka. Mereka telah menunggu 5 tahun untuk hari ini. Impian mereka akhirnya menjadi kenyataan, jadi wajar saja jika mereka menjadi emosional. Zeke berdiri tegak di samping dan tidak berlutut. Marsekal Agung adalah kebanggaan negara, dan karenanya, tidak mudah tunduk. Ketika mereka selesai memberi hormat, Sage dengan hati-hati meletakkan tablet itu di altar keluarga Walters. Fred, kamu pulang sekarang. Dia terisak di antara kata-kata, Fred, kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Berhenti di sana. Sage baru saja meletakkan tablet di atas altar ketika raungan marah datang dari luar pintu. Bab 827. Peter dan keluarganya telah tiba. Raungannya yang keras membuat semua orang melompat ketakutan. Joshua memandang Petrus dengan bingung. Apa yang salah? Peter melangkah maju dan mengambil tablet Frederick dari altar. Siapa bilang kamu bisa meletakkan tablet Frederick di altar kita? Joshua membalas, Frederick adalah seorang Walters. Tentu saja, tempatnya di altar itu bersama semua Walters lainnya. Mereka yang berada di altar mendapatkan tempat mereka di sana dengan memberikan kontribusi besar bagi keluarga, kata Peter dengan sikap apa adanya. Apa yang telah dilakukan Frederick untuk keluarga Walters? Sage bangkit untuk membela kakaknya. Saudaraku adalah seorang martir. Dia telah membawa kehormatan dan kemuliaan bagi keluarga.
Bagaimana kamu bisa mengatakan dia tidak berkontribusi? Haha. Kehormatan dan kemuliaan tidak penting. Apa yang kami akui sebagai kontribusi datang dalam bentuk uang tunai yang dingin dan keras. Petrus mencibir. Dengan itu, dia meletakkan tablet Frederick di atas meja yang diperuntukkan bagi para pelayan. Apa? Sage dan mata orang tuanya terbakar amarah. Frederick adalah keturunan sah dan langsung dari keluarga Walters. Sedangkan Peter dan keluarganya hanyalah keturunan garis keturunan. Keturunan garis yang mengabaikan keturunan langsung dengan meletakkan tabletnya di atas altar pelayan sudah keterlaluan. Yoshua semakin marah. Peter Walters, kamu keluar dari barisan. Peter mengejek-mengejek. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita. Bukankah kamu menuduh nenek moyang kita tidak masuk akal dengan mengatakan aku keluar dari barisan? Jika Anda benar-benar ingin Frederick ditempatkan di altar leluhur, saya dapat mengizinkannya, tetapi dengan satu syarat. Sebutkan, sembur Yoshua dengan marah. Peter dengan gembira berkata, beri kata baik kepada Tuan Murphy atas nama kami dan minta dia menyetujui dokumen aplikasi kami. Saya akan menganggap ini sebagai kontribusi Anda untuk keluarga Walters, jadi tentu saja, tablet Frederick akan layak untuk letakkan di altar. Sage tertawa tanpa humor. Bukankah menantumu, Joseph Zeli, sangat luar biasa? Mintalah bantuannya. Wajah Joseph memerah karena malu. Apa-apaan? Mengapa membawa saya ke dalam ini semua tiba-tiba? Cukup omong kosong. Bentak Petrus. Bantu keluarga Walters atau biarkan tablet Frederick tetap berada di altar pelayan. Pilihanmu. Sage dan keluarganya melihat ke arah Zeke dengan ekspresi bermasalah. Hanya Zeke yang memiliki kekuatan untuk membujuk Tuan Murphy. Zeke berbicara dengan nada tanpa ekspresi, Anda Walters benar-benar memiliki beberapa bola baja, menempatkan tablet jenderal di atas altar pelayan. Nenek moyang Anda tidak pantas diberkahi dengan kehadiran seorang jenderal. Puff. Haha. Peter dan keluarganya tertawa terbahak-bahak. Orang ini pasti gila. Frederick, paling banyak, adalah seorang martir yang nyaris tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi dia bilang dia seorang jenderal. Apa lelucon? Bahkan Sage dan keluarganya terlihat tidak percaya di wajah mereka. Ada apa dengan Zeke kali ini? Walsgrid tiba-tiba turun dari mobil dan mengumumkan, Zeke, mereka di sini. Semua orang bingung. Siapa di sini? Detik berikutnya, suara mesin menderu datang dari kejauhan, mendekati mereka dengan cepat. Truk-truk militer secara bertahap mulai terlihat, satu demi satu. Ketika kendaraan akhirnya berhenti, dapat dilihat bahwa jumlah mereka mencapai hampir 100. Mereka menempati seluruh jalan, nyaris tidak meninggalkan ruang di antaranya. Tentara bersenjata berat melompat keluar dari kendaraan, unit demi unit, mengelilingi kuil leluhur. Dua tentara berdiri di depan pintu masuk kuil dengan bendera berkibar bangga tertiup angin. Pemandangannya sangat megah dan megah. Seorang letnan berbaris ke Walsgrid dan memberikan penghormatan standar militer. Jenderal, tim sudah berkumpul. Menunggu perintah selanjutnya. Keserakahan serigala berbicara dengan otoritas, tenang. Desir. Semua gerakan prajurit rapi dan seragam, tampaknya benar-benar mudah. Semua orang yang hadir tercengang. Apa artinya ini? Seseorang menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa ada begitu banyak tentara berkumpul di kuil leluhur keluarga Walters? Apakah tentara itu baru saja memanggil pria berotot itu sebagai jenderal? Bukankah dia hanya sopir Zeke Williams? Bagaimana dia menjadi seorang jenderal? Jika sang jenderal secara pribadi mengantar Zeke Williams, bukankah itu berarti? Bab 828. Keluarga Walters terkesiap. Semua orang terlalu takut untuk menerima gagasan bahwa Zeke lebih dari sekadar terlihat. Letnan menyerahkan Walsgrid sebuah lencana bahu militer, yang Walsgrid terima dengan hati-hati sebelum berjalan menuju kuil. Perhatian, serigala berburu. Suara Walsgrid menggelegar di angkasa. Berburu serigala. Siapa yang berburu serigala? Zeke menawarkan senyum hangat ke arah Sage. Sage, tunggu apa lagi? Ayo bawa tablet kakakmu. Kakakku berburu serigala. Sage berseru kaget sebelum dengan cepat mengambil tablet dari altar pelayan. Suara serigala keserakahan memerintah dan kuat saat dia berbicara.
berburu serigala telah berjuang dengan berani untuk melindungi negara. Marsekal Agung telah memutuskan untuk memberikan pangkat jenderal kepada serigala berburu. Rekan-rekanku, serigala berburu, terimalah lencanamu. Keserakahan serigala dengan hati-hati menggantung lencana di tablet berburu serigala. Di lencana ada 3 bintang menyilaukan yang bersinar terang. Di luar, ribuan tentara mulai berteriak serempak, untuk rahasia. Untuk jenderal pemburu serigala. Suara mereka begitu keras sehingga bahkan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Keluarga Walters lebih terguncang daripada siapapun atau apapun. Petir menyambar mereka satu demi satu, membuat pikiran mereka berantakan. Umum. Pembelot itu, sekarang menjadi jenderal. Orang yang membawa 3 bintang. Gelar jenderal adalah nilai yang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi dari seorang martir dan memiliki lebih banyak jasa. Jenderal adalah kebanggaan negara, menghina mereka sama saja menghina Tuhan sendiri. Namun, mereka sebenarnya bermaksud untuk menempatkan papan peringatan seorang jenderal di atas altar seorang pelayan. Tindakan ini bisa dihukum mati. Mereka bisa dipenggal. Keserakahan serigala menegur semua Walters, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus berlutut di depan seorang jenderal? Gedebuk, gedebuk. Setiap kaki keluarga Walter menjadi lemas, dan mereka jatuh berlutut. Pembelot saat itu sekarang adalah seseorang yang benar-benar di luar jangkauan mereka. Berlutut di hadapannya adalah suatu kehormatan. Keserakahan serigala memberi hormat pada serigala berburu, lalu berkata, "Jenderal, istirahatlah dengan tenang." Sage sudah menangis, dan air mata itu sekarang mengalir bebas di pipinya. Dia memegang seorang jenderal di tangannya. Itu kehormatan yang terlalu besar. Tangannya sedikit gemetar, dan dia hampir menjatuhkan tabletnya beberapa kali. Sage akhirnya tersadar dari linglung ketika Zeke memanggilnya sekali lagi. Dia secara naluriah ingin menempatkan tablet peringatan kembali ke tempat aslinya di altar pelayan. Tunggu sebentar, keserakahan serigala menghentikan Sage. Berburu serigala adalah seorang jenderal. Tempatnya seharusnya tidak bersama para pelayan. Pamanku yang mengatur tempat ini untuk kakakku, sembur Sage. Murid Wallsgrid berkontraksi karena marah. Siapa pamanmu ini? Suruh dia keluar. Petrus menjadi panik. Dia tidak menghormati seorang jenderal, dan itu adalah dosa yang tak terampuni. Dia melompat ke posisi berdiri dan memohon, "Jenderal, tolong, izinkan saya menjelaskan." Memukul. Tanpa sepatah kata pun, Wallsgrid memukul balik Peter. Kekuatannya membuat Peter jatuh ke tanah. Menghina seorang jenderal dapat dihukum mati. Ya, aku pantas mati. Peter mulai menamparkan dirinya sendiri sampai wajahnya menjadi merah dan bengkak. Dia kemudian berlutut di tanah dan bersujud kepada leluhurnya. Leluhur, Fred adalah kebanggaan keluarga Walter. Dia telah membawa kehormatan bagi keluarga. Fred berpangkat jenderal. Dia harta terbesar Walters. Prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Fred pantas dimakamkan di tempat yang paling dihormati. Dengan itu, dia dengan hati-hati mengambil tablet Hunting Wolf dan meletakkannya di tempat tertinggi. Peter kemudian berlutut lagi dan bersujud berulang kali. Setiap anggota keluarga Walters mengikuti jejaknya. Sulit untuk mengatakan apakah mereka menebus dosa-dosa mereka atau memberi hormat dari lubuk hati mereka. Zeke melirik keserakahan serigala dengan sedikit geli di matanya. Keserakahan Jenderal Serigala, seseorang memanggilmu dan anjing pemburu serigala barusan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Keserakahan serigala berada di samping dirinya sendiri dengan kemarahan. Siapa yang berani menghina kita? Zeke mengarahkan pandangannya pada Joseph. Joseph sudah sangat ketakutan, hampir mengotori celananya karena ketakutan yang menjalari dirinya. Sebelum ini, dia bermaksud memasukkan tablet jenderal berburu serigala ke dalam kantong plastik hitam. Dia juga mendorong keluarga Walter untuk menggunakan masalah ini dengan tablet Hunting Wolf untuk mengancam Zeke Williams. Dia benar-benar telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Bab 829. Dia buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Jenderal, aku. Tidak. Suaranya bergetar saat dia berbicara, jangan dengarkan dia. Dia berbicara omong kosong. Bukan. Kamu yang bilang aku memelihara anjing di militer, balas Zeke. Joseph memeras otak untuk menjawab. Ya,
Aku memang mengatakan itu, tapi ini tidak ada hubungannya dengan jenderal. Persetan. Kami adalah orang-orang yang diangkat oleh Marsekal Agung di militer. Dan kami adalah serigala. Keserakahan serigala meludahinya. Jika kamu mengatakan dia memelihara anjing, bukankah kamu menyindir bahwa kami adalah anjing? Yusuf bingung. Keserakahan jenderal serigala, aku. Aku tidak mengerti maksudmu. Kemudian, dia melanjutkan dengan menjelaskan, saya mengacu pada Zeke Williams, bukan Marsekal Agung. Keserakahan serigala menggeram, orang bodoh yang kurang ajar. Zeke Williams adalah Marsekal Agung. Ah. Seluruh tubuh Joseph bergidik, dan dia membasahi celananya saat itu juga. Akibatnya, bau urin merembes ke udara. Zeke Williams. Marsekal hebat. The Great Marshal ternyata adalah Zeke Williams. Apa-apaan? Bagaimana Marsekal Agung bisa serendah ini? Memprovokasi Marsekal Agung sama dengan memprovokasi Tuhan sendiri. Sudah berakhir. Kita semua ditakdirkan. Joseph berjuang untuk menarik udara ke paru-parunya karena teror murni yang mencengkeram hatinya. Matanya berputar ke belakang, dan dia kehilangan kesadaran. Zeke hampir tidak bisa menahan tawanya. Seorang pengecut seperti dia mengira dia bisa melawanku. Sungguh memalukan. Keluarga Walter semua membeku di tempat mereka. Tidak pernah dalam sejuta tahun mereka berharap bahwa keluarga tidak penting seperti mereka akan mendapatkan perhatian dari sosok seperti dewa seperti Marsekal Agung. Apakah mereka hidup atau mati semua tergantung pada Zeke sekarang. Zeke melirik Peter sekilas dan bertanya, apa latar belakang cerita Joseph Zeli? Apakah dia ada hubungannya dengan Helen Zeli dari Ateville? Joseph dari keluarga Zeli di Ateville. Helen Zeli adalah adik kandungnya, jawab Peter cepat. Zeke memasang tampang acuh tak acuh saat dia berbicara, Helen Zeli mungkin menjadi penyebab kematian temanku. Kamu tidak hanya gagal membalas salah satu dari kamu sendiri, tetapi kamu juga bahkan berteman dengan saudara musuh. Bagian yang paling konyol adalah kamu bersekutu dengan keluarganya melalui pernikahan. Peter dan keluarganya memucat ketakutan, menamparkan diri mereka sendiri lagi saat mereka memohon pengampunan Zeke. Kami pantas mati. Kami adalah orang-orang bodoh yang bodoh. Kami bahkan lebih buruk dari binatang. Zeke memelototi Joseph lagi dan berkata, karena dia musuh, kubur dia hidup-hidup. Tunggu. Joseph, yang pingsan beberapa saat yang lalu, tiba-tiba sadar kembali dan berteriak, jangan bunuh aku. Tolong, biarkan aku menebus kesalahan. Dia menenangkan napasnya dan menjelaskan, saya punya beberapa informasi rahasia yang akan bermanfaat bagi Anda. Joseph sebenarnya pura-pura pingsan tadi. Dia tidak melihat pilihan lain selain itu karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi hukuman dari Great Marshal. Bicaralah, kata Zeke. Joseph tergagap, jika saya memberitahu Anda, maukah Anda mengampuni saya? Zeke melengkungkan bibirnya dengan jijik. Apakah Anda pikir Anda berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan saya sekarang? Dia tampak menjulang di atas Joseph ketika dia berbicara, tetapi, jika informasi Anda berguna, saya mungkin akan memberi Anda kematian yang tidak menyakitkan. Joseph berputar ke dalam keputusasaan. Ya, saya memang tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan Marsekal Agung. Dibiarkan tanpa pilihan, dia berbicara dengan suara gemetar, apakah kamu masih ingat hari ketika Frederick kembali? Dia dipenuhi luka-luka, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Saga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Jika bukan karena kebugaran fisik kakak saya yang kuat, mungkin dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Joseph melanjutkan, ketika Frederick pertama kali kembali ke Ateville, luka-lukanya tidak parah. Itu semua hanya luka luar. Tetapi begitu dia tiba di Ateville, dia bertemu dengan mantan musuhnya, Patrick Count. Patrick Countlah yang memimpin tim untuk menyerang Frederick dan meninggalkannya di ambang kematian. Patrick Count menginginkan nyawa Frederick, tapi dia berhasil melarikan diri, tambahnya. Mata Zeke dan Wall Street menjadi dingin. Frederick adalah seorang petarung yang terampil dan kuat. Dia pasti menderita luka fatal. Kalau tidak, dia tidak mungkin mati di tangan Helen Zeli, yang hanya seorang wanita biasa. Ternyata orang ini, Patrick Count, juga salah satu pelakunya. Siapa Patrick Count? Zeke bertanya dengan kilatan berbahaya di matanya.
Bab 830. Joseph menjawab, Patrick Kaun berasal dari salah satu dari 4 keluarga paling terkemuka di sana. Dia pewaris keluarga Kaun. Keluarga Kaun. Suara Zeke sedingin es. Baiklah. Aku akan mengunjungi Kaun selanjutnya. Dia berbalik ke samping dan memerintahkan, keserakahan serigala, siapkan mobilnya. Ya Pak. Zeke menembak Peter dan keluarganya dengan tatapan membunuh. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang telah terjadi hari ini. Dia sepertinya memancarkan aura yang menindas ketika dia mengancam, atau, jangan salahkan aku karena kejam ketika aku memenggal kepala kalian semua. Keluarga Walters mengangguk deras dan tersandung kata-kata mereka. Ya. Zeke kemudian berkata kepada Sage, Sage, saya mendengar bahwa semua properti di bawah Walters adalah hadiah dari Anda dan keluarga Anda. Ambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Mari kita lihat apakah ada di antara mereka yang menolak untuk bekerja sama. Saga mengangguk. Aku mengerti. Mata Zeke beralih ke Joseph lagi saat dia menginstruksikan, suruh seseorang membawanya pergi. Kata-kata, bawa dia pergi, tentu saja menjadi bahan renungan. Mereka berdua kemudian pergi. Peter dan keluarganya benar-benar hancur, menderita karena fakta bahwa mereka harus mengembalikan semua properti keluarga kepada Sage dan keluarganya. Mereka bergidik membayangkan bahwa mereka harus kembali ke desa terpencil mereka dan hidup sebagai petani miskin lagi. Dunia tidak dapat diprediksi, dan polanya yang tidak menentu dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, baik itu sangat kecil atau besar. Peter memandang Sage dan keluarganya dengan mata waspada. Jadi, properti keluarga. Joshua menghela nafas lelah. Saya ingin anak saya dibebaskan, dan dibiarkan beristirahat dengan tenang. Hanya itu yang bisa saya harapkan. Adapun properti Walters, saya tidak tertarik pada mereka. Namun, saya masih lebih suka jika Anda mengembalikan leluhur ini. Tempat suci bagi kami. Peter berada di atas bulan. Dia dan keluarganya selamat. Dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka. Joshua menoleh ke putrinya dengan senyum lembut. Sayang, ayo. Ayo bersihkan tempat ini untuk nenek moyang kita dan saudaramu agar mereka bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Sage mengangguk patuh dengan senyumnya sendiri. Oke, ayah. Dia segera mulai menyekat tablet peringatan leluhurnya. Tablet-tablet itu telah lama ditinggalkan tanpa pengawasan. Mereka telah mengumpulkan debu. Rasa bersalah melanda Peter dan keluarganya, dan mereka juga membantu membersihkan tempat itu. Di dalam sebuah villa besar di pinggiran Ateville. Setelah Easton jatuh, John mengikuti Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Easton, Dylan Norris. Yang terakhir telah membawa Daisy yang terdiri dari 100 orang untuk tinggal secara permanen di villa. Mereka telah bersumpah untuk menjadi garis pertahanan terakhir jika Zeke bergerak melawan bos. Namun, sejak mereka menetap di Ateville, Zeke sangat diam. Dia tidak melakukan apapun untuk memusuhi bos. John dan yang lainnya jarang sesantai dan bebas stres ini. Seperti biasa, setelah John sarapan, dia pergi ke arena seni bela diri untuk mengamati sesi latihan harian Daisy. Daisy itu kejam dan kuat. John percaya bahwa bahkan jika Drake, yang menempati peringkat pertama di antara para master di rahasia, bekerja sama dengan Master Williams, yang berada di peringkat ketiga, akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan pasukan pria ini. Namun, sekarang Tuan Quinn, yang menempati peringkat kedua di antara para master sudah mati, Tuan Williams mungkin telah menggantikannya. John baru saja memasuki arena seni bela diri ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan bos. John dengan cepat menjawabnya dan berbicara dengan ragu-ragu, Bos, apa yang bisa saya bantu? Apakah ada berita tentang Zeke Williams yang secara terbuka bergerak melawan saya? Nada bicara bos itu tanpa ekspresi. John menjawab, tidak. Dia bahkan tidak mencari informasi pribadi Anda. Hah? Bos dengan ragu bertanya, bukankah dia datang ke Ateville untuk menghadapiku? Mengapa dia tidak melakukan apapun setelah tiba di sini? Mungkinkah dia tidak menggali karena dia masih belum menemukanku? John mengambil waktu sejenak untuk merenung sebelum menjawab, sepertinya itu sangat mungkin. Bos mengambil napas dalam-dalam dan menyatakan, sepertinya Paul Hun kehilangan nyawanya beberapa hari yang lalu karena kamu, tetapi dia tidak mengungkapkan rahasia tentang apa yang terjadi di masa lalu.
Kerutan terbentuk di antara alis bos. Tetapi jika Williams tidak mengetahui tentang saya, mengapa dia datang ke Ateville, wilayah saya? Apa yang sebenarnya dia lakukan baru-baru ini?